Ya, silakan sekarang yang jawab kelompok 3 dan kelompok 4 yang bertanya boleh di chat atau langsung silakan boleh dicatat dan dijawab. Ya, mulai. Izin mengambil alih untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok 3. Saya izin menjawab pertanyaan dari saudara EF Saiful Mizan. Apakah ada faktor yang harus diperhatikan untuk memilih teknik evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan siswa? Ya, ada. Beberapa faktor yang memang harus dipertimbangkan itu ada gitu. Misalnya gitu, eh, mulai dari tujuan pembelajaran. Evaluasi dari tujuan pembelajaran ini harus sesuai gitu dengan tujuan pembelajaran yang udah ditetapkan. Kenapa? Karena supaya tujuan pembelajarannya tuh bisa selaras dengan tujuan dari awal, yaitu untuk mengukur pemahaman konsep. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tentang konseptual itu lebih cocok. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk mengukur keterampilan praktis, kayak misalnya keterampilan berkomunikasi atau menyelesaikan masalah, ya itu pakai teknik evaluasinya menggunakan studi kasus, menggunakan presentasi gitu. Selain itu juga dari kepentingan siswa, ketika guru tersebut mempertimbangkan minat dan kebutuhan siswa dalam penilaian teknik evaluasi, itu ada beberapa contoh. Misalnya nih, ada beberapa siswa, mungkin ada yang lebih nyaman pakai penelitian yang tertulis. Tetapi yang lain, siswa yang lain mungkin lebih baik mengekspresikannya dengan evaluasi secara lisan atau visual. Jadi berbeda-beda gitu. Yang ketiga, dari cara belajar. Kan setiap siswa tuh punya gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Misalkan berapa siswa ada yang emang belajarnya menggunakan pendekatan visual, tetapi siswa yang lain tuh menggunakannya keterampilan praktis atau auditif, itu tergantung dari masing-masing siswa. Selanjutnya juga keterlibatan siswa juga penting. Ketika evaluasi itu dilibatkan kepada siswa secara aktif gitu ya, maka siswa tersebut akan menjadi lebih terdorong untuk bersifat aktif gitu, jadi nggak pasif gitu. Nah, maka dari itu, teknik evaluasi yang mendorong keterlibatan siswanya itu ada contoh-contohnya, kayak misalnya teknik evaluasi proyek berbahan dasar tugas gitu, atau diskusi kelas, atau diskusi kelompok gitu. Nah, itu cocok untuk pemahaman materi atau penerapan materi kepada siswa. Terus dari segi kemampuan siswanya juga harus dipertimbangkan gitu. Kayak misalnya ada gitu teknik evaluasi yang mungkin cocok untuk berbagai macam kemampuan siswa. Misalnya ujian pilihan ganda mah lebih cocok gitu untuk siswa yang memiliki kemampuan analitis tinggi. Tapi siswa yang lain mah misalkan lebih cocoknya pakai esai gitu. Soalnya kalau misalkan pilihan ganda itu kan jawaban pasti, kalau misalkan esai kan lebih ke pengembangan dari pengetahuan yang dimiliki siswa gitu. Mungkin seperti itu, Saudara EF. Bagaimana jawabannya? Izin menanggapi sedikit. Kan misal di setiap kelas itu kan beda-beda ya kemampuannya. Nah, apakah tekniknya teknik evaluasinya juga dibedakan atau digimanain? Disamaratakan. Ya, disamaratain atau disesuaikan dengan kebutuhan setiap individunya. Izin menjawab, kalau misalkan berbeda-beda gitu, biasanya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang udah ditetapkan di awal. Walaupun kemampuan siswanya berbeda-beda juga, gitu. Tapi barangkali dari teman-teman ada pendapat lain, silakan teman-teman. Izin menambahkan moderator. Silakan di Kelvian.
Jadi kalau misalkan di kemampuan kelas di kelas itu beda-beda kan, memang bagusnya itu kan kelas-kelas itu dibeda-bedain, misalkan maksudnya dibeda-bedain tuh sesuai dengan kemampuannya. Misalkan ada yang bagus dalam tadi apa kata Zain tuh pilihan ganda yang mungkin disesuaikan dengan kelasnya. Misalkan ada yang kelasnya yang lebih condong ke arah kognitif, ya ke sana ya disatuinnya semua ke sana gitu. Jadi ada yang beda-beda. Kalau misalkan ada yang ahlinya baca, ya dia kemampuannya membaca ya di kelas membaca. Kemudian ada yang lebih kuatnya mendengar, ya di kelas yang eh, di kelasnya itu kebanyakan orang-orang yang juga sama mempunyai kasus sama gitu. Jago dalam listening atau istimewa, seperti itu mungkin Zin. Baik, Diki Alfian, terima kasih atas penambahan materinya. Langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Della Sentia. Silakan, Del. Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari saudara Diki Alfian. Tadi pertanyaannya, mengapa dalam skala penilaian tidak bisa di rentang 0 sampai 100? Bukannya tidak bisa ya, akan tetapi sesuai dengan kurikulum pembelajarannya. Salah satunya dalam kurikulum 2013 ini. Nah, pada kurikulum sebelumnya kan nilai rapot itu skala nilai itu bisa dari 0 hingga 100. Nah, sedangkan untuk aspek afektif menggunakan huruf A, B, C, dan D. Nah, pada kurikulum 2013 ini skala nilai tidak lagi dari 0 sampai 100, melainkan dari 1 sampai 4. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Untuk aspek kognitif dan psikomotor. Nah, sedangkan untuk aspek afektifnya itu menggunakan SB atau sangat baik, B baik, C cukup, dan K kurang. Mungkin seperti itu. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan. Jadi itu mah gimana kurikulumnya gitu, berdasarkan kurikulumnya Ya, gimana? berdasarkan kurikulumnya gitu. Jadi kalau di kurikulum 2013 itu nggak lagi pakai skala nilai 0 sampai 100, tapi 1, 2, 3, dan 4, atau A, B, C, D gitu. Sepertinya tidak ada yang menambahkan ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Fani. Silakan, Fan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Nurul Azizah. Tadi kan bagaimana menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan dalam menggunakan alat evaluasi untuk mendukung pembelajaran. Nah, jadi guru itu harus menentukan kriteria keberhasilan yang spesifik, terukur, dan terkait dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar tentang sholat, maka kriteria keberhasilannya bisa mencakup kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah sholat dengan benar, mempraktikkan sholat secara langsung, dan memahami makna serta pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk contoh kegagalannya, siswa dianggap belum mencapai target jika mereka tidak dapat menjelaskan proses sholat dengan benar atau jika mereka tidak dapat melakukan sholat dengan tata cara yang tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Fani. Silakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, barangkali. Izin menambahkan, apakah diperbolehkan? Silakan, boleh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menurut sebuah jurnal dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada beberapa cara untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran.
Nah, maksudnya adalah sebelum melakukan evaluasi perlu diketahui tujuan pembelajaran yang akan diukur. Tujuan pembelajaran akan menjadi dasar untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Terus yang kedua adalah kriteria standar. Kriteria standar adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dikatakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Kriteria standar harus disusun secara spesifik yang tadi dikatakan oleh Fani itu betul dan sesuai dengan tingkatannya. Terus yang ketiga adalah tipe evaluasi. Jadi di bagian ini ada dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk menilai hasil pembelajaran. Terus yang keempat adalah kriteria penilaian. Nah, dalam poin kriteria penilaian adalah standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Kriteria penilaian harus disusun secara spesifik dan tingkatan. Terus yang terakhir adalah rekapitulasi. Nah, yang dimaksud dengan poin rekapitulasi adalah setelah evaluasi selesai, rekapitulasi harus dilakukan untuk menilai kinerja siswa dalam setiap kriteria. Rekapitulasi akan menjadi dasar untuk menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Dava Alif Firmansyah yang telah menambahkan. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Diki Rahmatullah akan dijawab oleh Dela Santia. Silakan, Del. Baik, terima kasih moderator. Izin mencoba menjawab ya pertanyaan dari Diki Rahmatullah. Dari beberapa jenis alat dan teknik tes evaluasi pembelajaran, manakah alat dan teknik yang relevan untuk siswa-siswi SMP MTS saat ini untuk melakukan evaluasi pada mata pelajaran PAI? Nah, yang pertama itu kan tadi alatnya itu ada tes tulis, tes lisan, proyek atau tugas, dan portofolio. Yang pertama ada tes tertulis. Nah, tes tulis ini kan udah umum ya, dari dulu gitu suka dipakai dalam evaluasi pembelajaran, mau itu di SMP, MTS, atau SMA. Nah, tes tulis ini bisa berupa pilihan ganda atau esai, yang dimana siswa ini diminta untuk menuliskan apa yang sudah mereka pahami gitu dalam konsep-konsep agama Islam seperti ibadah, akhlak, atau sejarah sejarah peradaban Islam. Yang kedua itu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini juga kan ada berbagai macam ya, seperti presentasi, wawancara, atau diskusi kelompok. Nah, yang paling cocok nih buat siswa peserta didik SMP ini itu bisa pakai diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok yang dimana mereka itu bisa berbagi pandangan atau bertukar pendapat dan mendiskusikan topik-topik agama Islam secara bersama-sama. Contohnya seperti pentingnya ibadah atau pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang ketiga ada proyek atau tugas. Nah, biasanya sih kalau di mata pelajaran PAI ini suka ada bikin kayak tugas bikin maket masjid atau kayak media-media lagi gitu, kayak tata cara wudhu gitu. Bisa dipakai alat evaluasi yang proyek tugas ini. Yang terakhir ada portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang mencerminkan pencapaian mereka dalam pembelajaran terkhusus pada mata pelajaran agama Islam. Nah, bisa nih pakai alat evaluasi portofolio juga. Contohnya seperti kayak album-album atau foto-foto, kan dalam sejarah peradaban Islam banyak nih ada tokoh-tokohnya. Nah, bisa bikin kayak biografi tokoh ini atau sejarah penaklukan
apa gitu, Daulah Abbasiyah atau Umayyah gitu ya contohnya. Mungkin seperti itu. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah, 4 pertanyaan yang masuk ke kelompok 3 sudah terjawab semua. Kemudian saya serahkan kepada moderator kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kelompok 3. Eh, oke, langsung saja ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Azkia, yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses administrasi tes dan penskoran. Oke, ada salah satu yang memastikan atau yang dilakukan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses administrasi tes dan penskoran, yaitu dengan tes psikologi yang terstandarisasi. Ini juga kan ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang dari saudara Dedehi. Jadi maksudnya apa? Terstandarisasi itu tes dan prosedur pengukuran itu harus berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan dan telah diuji kelayakannya oleh para ahli di dalam bidang psikologi. Jadi contohnya aja kayak kita ngasih skor gitu. Kita nggak seenaknya ngasih skor. Misalkan kita bikin soal 10 soal. Wah, nomor 1 soalnya gini, skornya kasih 10 ah. Nah, itu tuh nggak seenaknya kita ngasih skor segitu. Itu ada alatnya untuk menentukan hasil skornya gitu. Mungkin seperti itu, Saudari Azkia. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan yang lain? Gimana, ada yang ingin menambahkan tidak? Kalau enggak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kepada Saudari Della Berliana untuk menjawab pertanyaan yang Dedehi. Atau dari para hadirat terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang dari Fahmi Abdul Aziz. Silakan. Halo, suaranya ada nggak? Ada Farah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Fahmi Abdul Aziz. Pertanyaannya itu, apakah sistem standar scoring ini sudah terrealisasi ke seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat? Nah, kalau dilihatnya dari standar scoring ini sudah terrealisasi atau belum ke seluruh lembaga Indonesia, itu sudah ya, karena kan scoring ini dari mulai tes gitu, dari tes lisan, tes apa sih tertulis kayak gitu. Itu udah banyak gitu ya terrealisasi di Indonesia karena hampir semua lembaga pendidikan itu pasti scoringnya lewat tes lisan maupun tes tulisan. Terus apa khususnya di Jawa Barat ya, berarti kalau misalkan seluruh Indonesia ini sudah, maka di Jawa Barat juga sudah, tapi apa sih namanya? Tidak ada informasi gitu spesifik yang menyatakan bahwa sistem standar scoring ini telah sepenuhnya diimplementasikan di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, termasuk di Jawa Barat ini gitu. Penerapan sistem standar scoring ini kan bisa bervariasi ya, dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lainnya gitu, tergantung kebijakan, sumber daya, dan dukungan yang tersedia gitu. Kayak kan dari scoring ini ada yang lewat observasi gitu, penugasan-penugasan yang emang mungkin penelitian, dan nggak semua lembaga itu menggunakan hal tersebut gitu. Mungkin cukup sekian, kalau ada yang mau menambahkan dipersilakan.
Oke, jika tidak ada yang menambahkan, mungkin untuk Saudari Dea Berliana, apakah mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Dedehi? Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Dede Hidayatullah. Pertanyaannya, apa saja kriteria pada tes psikologi terstandarisasi? Jadi, ada 6 ya kriteria tes psikologi terstandarisasi. Yang pertama, standarisasi. Yang kedua, validitas. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, praktis. Dan yang keenam, etika. Nah, untuk standarisasi, ini ada materi tes, metode penyelenggaraan tes, scoring hasil tes, dan interpretasi hasil tes. Materi tes harus terstandarisasi, meaningnya harus sama untuk semua peserta tes. Hal ini memastikan bahwa semua peserta tes diukur dengan cara yang sama. Nah, kalau metode penyelenggaraan tes harus diselenggarakan dengan cara yang sama untuk semua peserta tes. Hal ini termasuk waktu tes, instruksi yang diberikan, dan kondisi ruangan tes. Scoring hasil tes harus dicetak dengan cara yang sama untuk semua peserta tes. Hal ini memastikan bahwa skor tes dapat dibandingkan secara akurat. Interpretasi hasil tes harus diinterpretasikan dengan cara yang sama untuk semua peserta tes. Hal ini memastikan bahwa skor tes dipahami dengan benar. Dan yang kedua, validitas. Validitas isi, validitas konstruk, validitas prediktif, dan validitas konkuren. Validitas isi, tes harus benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Validitas konstruk, tes harus mengukur konsep psikologis yang ingin diukur. Validitas prediktif, tes harus dapat memprediksi perilaku di masa depan. Validitas konkuren, tes harus berkorelasi dengan tes lain yang mengukur konsep yang sama. Yang ketiga, reliabilitas. Reliabilitas internal, reliabilitas antar penguji, dan reliabilitas tes retest. Reliabilitas internal. Tes harus konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Reliabilitas antar penguji, tes harus memberikan hasil yang sama ketika diberikan oleh penguji yang berbeda. Reliabilitas tes retest. Tes harus memberikan hasil yang sama ketika memberikan kepada peserta tes yang sama pada waktu berbeda. Yang keempat, objektivitas. Tes harus bebas dari bias. Tes harus memberikan hasil yang sama untuk semua peserta tes terlepas dari latar belakang mereka. Yang kelima, praktis. Tes harus mudah digunakan. Tes harus mudah dicetak dan skor. Tes harus mudah diinterpretasikan. Dan yang terakhir, etika. Tes harus digunakan secara etis, privasi peserta tes harus dilindungi, dan hasil tes harus digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan Dede Hidayatullah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Dela Beliana. Gimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, mungkin kecukupan sekian presentasi dari kelompok 3 dengan kelompok 4. Mungkin untuk selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah. Kepada Bapak, dipersilakan, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Dua kelompok ini belum post-tes ya? Iya, Bapak belum. Tinggal post-tes. Di post-tesnya setelah nanti kalian lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Apa? Suaranya kecil. Iya, Bapak. Nah, Ya, Bapak, kecil.
Oke, sebentar. Kalau sekarang suaranya kedengaran nggak? Sudah, Bapak terdengar? Jelas, Sudah, Pak. sudah Pak, Bapak. Oke. Pertama, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah kemarin sudah Bapak, mohon maaf, suaranya hilang lagi. ulang lagi. Kedengaran Suaranya lagi. Bapak, kayaknya Pak mikrofonnya kurang dekat sama Enggak, ini udah dekat. bersuara. Ini pakai headset ini. Ini sudah pakai headset. Masih kecil suaranya. Nah, kalau itu mah jelas, Pak. Setelah ya, pakai ini aja. Bentar. Ya. Kalau sekarang kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Hah? Jelas ya? Jelas. Oke, mudah-mudahan ini karena ini pakai handphone ini kalau suara yang ini. Pertama, terima kasih sudah melakukan paparan untuk kelompok 3 dan 4 dan hasil dari paparannya sudah banyak membahas tentang hal-hal yang terkait dengan materi-materi yang sangat dasar, yaitu tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran, kemudian administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Kemudian persiapan untuk minggu depan itu ada materi tentang analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Bapak minta ini untuk kelompok 5 dan kelompok 6, khusus nih, kelompok 5 dan 6, untuk menggunakan contoh-contoh soal yang terkait dengan PAI. Baik PAI di madrasah ataupun juga PAI di sekolah. Walaupun kalian sudah membuat PowerPoint-nya ataupun juga sudah membuat file Word-nya, bisa dilakukan proses revisi untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Oke, terkait dengan jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran, di sini ada pernyataan terhadap pertama jenis evaluasi pembelajaran, yang kedua adalah tentang jenis alat evaluasi pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah teknik evaluasi penilaian,
Kemudian yang keempat, alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Pembahasan dari kelompok 3 tadi sudah cukup memberikan gambaran kepada Anda semua tentang masalah-masalah tadi. Maka setiap kalian PowerPoint dan Word-nya itu tolong diberikan kepada audiens 1 hari minimal sebelum pelaksanaan. Tapi beresnya sudah semua, tapi diberikan kepada audiensnya minimal 1 hari sebelumnya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka mempersiapkan terlebih dahulu tentang apa yang harusnya dilakukan oleh audiens, agar nanti pada saat dia presentasi, si presenternya dia bisa mengikuti apa yang dijelaskan dan tinggal memberikan catatan saja kira-kira apa yang harus ditanyakan. Jadi pertanyaan itu bisa muncul sebelum presentasi disampaikan, ya, karena pada saat yang sama si presenter menyampaikan mungkin tidak seluruhnya, tapi hanya pointer-pointer saja. Nah, terkait dengan jenis dan alat evaluasi pendidikan ini, pembelajaran, hal yang mungkin perlu mendapatkan penekanan oleh kalian itu adalah tentang apa sebetulnya yang melandasi orang itu atau guru menggunakan evaluasi dengan jenis alat tertentu. Paling tidak ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Pertama adalah tujuannya. Ini apa tujuan dari evaluasi itu? Apakah dia untuk mengetahui capaian dari satu CP, kalau sekarang CP ya istilahnya, capaian pembelajaran, kalau dulu namanya KIKD, kompetensi inti, standar kompetensi. Karena dengan kurikulum Merdeka sekarang sudah ada perubahan. Bahkan sekarang sudah keluar peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti itu terkait dengan kurikulum 2024 yang baru saja keluar. Mungkin nanti bisa Bapak kirim filenya, karena ini juga menjadi bagian dari informasi yang perlu disampaikan. Ristekdikti nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah. Nah, ini jumlah halamannya hampir berapa ini? Hampir 72 halaman, dan memang ini orang menunggu-nunggu ini apa yang kurikulumnya akan diterapkan di tahun 2024-2025 sekarang. Oke, kita tidak dulu bahas itu, tapi kita bahas tentang medianya, yaitu apa? Evaluasinya, yaitu tentang penggunaan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, di buku-buku yang terkait dengan evaluasi banyak sekali penjelasan yang memberikan paparan yang cukup panjang terkait dengan apa itu jenis, alat, bahan, dan bagaimana menerapkannya. Cuma Bapak ingin menguatkan saja tentang persoalan ini, yaitu bahwa yang namanya evaluasi pembelajaran itu sangat bergantung kepada apa tujuan yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua adalah lihat materinya. Materinya itu jangan sampai yang disampaikan tidak sama seperti yang ada di dalam materi. Kemudian yang ketiga, dilihat juga dari sisi keterbatasan apa yang dimiliki oleh sekolah atau guru atau si siswa tersebut pada saat proses pembelajaran. Contoh, kalian nggak bisa pakai Kahoot atau quiz untuk tes contohnya, kalau ternyata siswa tidak menggunakan handphone. Bahkan ada yang tidak punya handphone sama sekali. Nah, itu pun berarti tetap harus manual. Manual pun nanti macam-macam bentuknya. Ada yang manual kertas atau hanya sebatas lisan. Maka kalau misal ada guru yang kemudian dia menggunakan tes lisan sebagai alat dia menilai aktivitasnya, jangan salahkan juga karena mungkin keterbatasan dia untuk menyiapkan hal-hal yang berbau kertas. Seperti fotokopiannya jauh,
Kemudian tidak ada dana juga terkait dengan siapa yang mau mengganti, apalagi kalau sekolahnya gratis. Kemudian siswa juga tidak ditarik biaya. Itu problem-problem yang lain yang sebetulnya menjadi cara kita untuk bisa melihat sampai segitunya ya bicara tentang evaluasi. Belum lagi ditambah dengan perlunya guru untuk meningkatkan kemampuannya atau kompetensinya dalam hal melakukan evaluasi. Ini dalam rangka supaya guru PAI itu tidak monoton ketika melakukan evaluasi. Nah, ketika berbicara tentang hal tersebut, maka kita akan dihadirkan pada persoalan tentang bagaimana alat ukurnya, bagaimana skala pengukurannya, bagaimana sumber data pengukurannya. Apakah itu serta-merta hadir, ada langsung? Tidak juga. Ya. Jadi guru ketika akan mengajar dalam proses perencanaannya, dia harus melakukan proses perencanaannya dengan benar. Dimulai dari merencanakan materi apa yang akan disampaikan, cara bagaimana dia melakukan penilaiannya, instrumen apa yang akan dia gunakan, bagaimana dia mengolah datanya, bagaimana kemudian dia akan menuangkan dalam laporannya. Karena ingat ya, pada saat guru itu merencanakan penilaian dan guru melaksanakan penilaian, ada 2 tahapan lagi yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah pengolahan datanya, yang ketiganya pengolahan datanya, yang keempatnya adalah penulisan laporannya. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas bikin perencanaan terus dilaksanakan sudah selesai, tidak sampai seperti itu. Nah, terkait dengan administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi, sebetulnya yang dilakukan oleh guru pada saat dia mengajar itu adalah menekankan aspek psikologi. Bahkan kondisi, kalau kalian pernah mendengar taksonomi Bloom yang 3 domain atau 3 ranah itu, ada psikomotorik, kita ulang, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. 3 komponen ini itu sebenarnya adalah komponen apa? Psikologi. Ya, kognitif itu bicara kecerdasan. Adanya di mana? Adanya di otak manusia. Kecerdasan otak itu. Kalau attitude, dari mana attitude? Atau bukan attitude ya, afektif. Afektif itu apa? Moral. Bentuknya apa? Perilaku kesiswaan. Psikomotorik, jenisnya gerakan atau apa ya? Bentar. Gerakan ataupun juga aktivitas fisik. Itu pun dilihatnya dari apa? Itu sebetulnya aspek psikologi juga. Artinya, baik yang terlihat, yang terasa, yang dipikirkan, itu sebetulnya adalah gejala atau aktivitas dari psikologi yang diukur oleh guru dalam saat proses pembelajaran. Maka bicara administrasi tes, berarti yang namanya administrasi berarti semuanya teradministrasi lah. Jangan sampai tidak sama sekali dilakukan proses-proses yang tidak dilakukan perencanaan dulu sebelumnya. Bahkan di sini disebutkan tentang aspek apa saja yang ada, penyusunannya apa saja, bagaimana mengolahnya, bagaimana menskornya. Nah, ini harusnya diberikan contoh-contoh untuk kelompok 4 ya, terkait dengan administrasi tes. Kita akan coba dalami lagi tentang hal ini nanti di pertemuan ke-6 ketika pembahasan tentang kelompok 5 dan kelompok 6. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari kelas C ini? C apa? OB ya? Sorry ya, kelas B ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti lanjut ke post test saja untuk kelompok 4 dan kelompok 3 ya, 3 dan 4. Bapak undur pamit, pastikan post testnya dikerjakan dan dituntaskan sampai dengan terakhir. Untuk PJ-nya tolong dipantau, yang tidak hadir ditulis, dikirim ke Bapak daftar namanya ya, untuk Bapak masukkan ke dalam salam. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.